Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kabupaten Nganjuk mencatat target perolehan investasi hingga November tahun ini sudah mencapai 850 miliar rupiah. Ditargetkan pada akhir tahun ini bisa mencapai target sebanyak 1 triliun 50 miliar rupiah. Hal itu disampaikan oleh Tutut Jatmiko, analis kebijakan penanaman modal DPMPTSP Nganjuk, pada acara bimbingan teknis bagi pelaku usaha terkait LKPM dan label halal terintegrasi OSS yang digelar di salah satu hotel pada Jumat 29 November 2024. Menurutnya, tahun ini DPMPTSP sudah berhasil memperoleh investasi sebanyak 850 miliar rupiah dari target tahun ini sebanyak 1 triliun 50 miliar rupiah. Ia optimis akhir tahun ini bisa mencapai target dengan asumsi terus berkembangnya masukan investasi di sektor perizinan UMKM dan industri. Tercatat di Kabupaten Nganjuk ada sebanyak 300.000 UMKM yang belum melakukan izin dan sebanyak 25.000 UMKM yang berizin lama belum migrasi ke OSS. Maka DPMPTSP terus bersosialisasi hingga akhirnya pada November tahun ini ada sebanyak 330.000 UMKM yang sudah berizin berbasis OSS. Sehingga semakin banyaknya UMKM yang berizin, maka semakin menambah investasi dan penambahan pemasukan asli daerah atau PAD dari sektor perizinan Kabupaten Nganjuk. Untuk target tahun 2024, Kabupaten Nganjuk itu ditarget sekitar 1 triliun 50 miliar. Jadi dengan realisasi untuk tahun ini insya Allah bisa tercapai karena ini sudah mencapai sekitar 850 miliar. Jadi artinya nanti di akhir tahun 2024 target 1 triliun 50 miliar itu bisa dicapai. Yang jelas juga mengikut sertakan peran daripada masyarakat dan juga masyarakat dunia usaha. Persentase investor terbanyak Pak, ini di bidang industri atau di bidang wisata gitu Pak? Untuk investor yang paling banyak sebetulnya itu masih didominasi oleh UMKM. Jadi UMKM itu adalah kami juga tahu berdasarkan penelitian dari tingkat provinsi maupun nasional bahwa sektor yang paling menunjang untuk pertumbuhan ekonomi sebetulnya masih dititik beratkan di UMKM itu. Jadi berapa persentase? Persentasenya masih sekitar 30% dari Kabupaten Nganjuk. Kalau dihitung dari usia produktif penduduk Kabupaten Nganjuk yang kita mengambil sampel dari 3 juta penduduk itu yang jelas baru 30% yang bisa terakomodasi, kemudian juga bisa mendapatkan bimbingan-bimbingan. Artinya apa? Masih sekitar 300-an ribu UMKM Kabupaten Nganjuk yang perlu kita kondisikan dan kita beri peluang yang sama sesuai dengan hak hukum karena banyak kegiatan-kegiatan bagaimana legalitas hukum itu juga menyentuh mulai usaha mikro, kemudian juga koperasi. Harapan Bapak dengan... Ia berharap dengan adanya sosialisasi dan bimbingan teknis perizinan berbasis OSS ini bisa memberikan legalitas hukum pada pelaku usaha, terutama UMK yang memberikan kontribusi 30% lebih pada pemerintah Kabupaten Nganjuk, sehingga bisa mendongkrak perolehan investasi dan pajak daerah. Dari Nganjuk, Ahmad Syarwani melaporkan.